Tahu sutra? Batasan antara kita dengan neraka terjaga itu. Kalau satu wilayah sudah menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, yang pusing itu pelaku kemaksiatan. Kenapa kita harus ribut memikirkan tentang anak perempuan kita? Loh, itu sutrahnya bapak dan sutrahnya saya dari api neraka. Kalau kita tidak mau membicarakan itu gimana? Kalau itu bukan sutrah kita dari api neraka, lah mungkin kita ngeremehin. Itu sutrah apa? Anak perempuan kita ini sutrah kita dari api neraka. Coba, sutrah, tahu sutrah? Batasan antara kita dengan neraka terjaga itu. Nanti kita nggak dapetin panasnya Pak, api neraka itu disebabkan anak kita solihah sampai nikah Pak. Nggak main-main itu. Makanya orang kalau sampai izinain anak perempuan itu merusak sutrah bapaknya. Itu bapaknya kalau suruh bunuh bisa boleh bunuh itu anak itu, orang yang sampai dizinain itu. Demi Allah itu. Demi Allah itu, kalau ada seorang ayah itu tahu betul bahwasanya anak putrinya itu sutrah dirinya dari api neraka, kok dizinai orang? Kalau misalkan Islam boleh membunuh, pasti dibunuh itu kalau dia tahu iman. Laki-laki itu. Karena mahal harganya, Pak. Oh, sutrah kok dirusak. Loh, bunga kita dirusak aja marah-marah kok. Bapak punya taman, beli kembang, harganya 200.000, dirusak sama orang, marah. Loh, kok bisa? Ada seorang ayah, kembangnya dirusak 200.000 marah, perempuannya, anak perempuannya dizinai orang, enggak marah. Berarti kembang 200.000 lebih mahal daripada putrinya. Benar Pak. Makanya ini pegangan nih untuk saya, untuk semuanya ini. Sebelum zinain orang itu mikir gitu loh. Kita berarti ngerusak sutrahnya seorang keluarga, ngerusak sutrahnya seorang laki-laki yang menjadi ayahnya, ngerusak sutrah yang menjadi ibunya. Sutrah itu batasan dengan api neraka. Dan itu yang kita harus pahami. Makanya dayus itu betul-betul harus dijaga. Kalau pengen mencarikan jodoh untuk anaknya itu, kalau anaknya tidak cocok, tidak boleh dipaksa. Carikan lagi, tidak cocok lagi, carikan lagi. Dan tidak boleh kemudian langsung putus asa bapaknya. Susah nyariin kamu itu, nggak usah gitu. Yang namanya nyari jodoh seumur hidup, yang namanya susah-susah sebentar ya wajar Pak. Kenapa ini tidak mau? Kurang putih Pak. Ya sudah, nanti beli ini formalin gitu. Semuanya putih. Ya wajar kalau anak itu kemudian ini, makanya mendidiknya benar. Ustadz, nanti kalau saya mencarikan jodoh untuk putri saya masih mempertimbangkan fisik setelah agama, boleh atau tidak? Boleh. Tapi tidak boleh menjadi kriteria pertama kalau kita menikah. Kriteria agama yang pertama, kriteria fisik yang kedua. Mana dalilnya Ustaz? Rasulullah itu bersabda, "Ungdur, kalau kalian mau nikah itu lihat dulu. Karena dengan melihat itu akan menjadikan nanti kalian akan langgeng dalam pernikahan." Berarti melihat fisik itu boleh menjadikan fisik itu menjadi salah satu kriteria untuk menjadikan dia pasangan hidup kita, boleh setelah kriteria agama. Jadi kalau anak kita ditanya, gimana kriteriamu nak? Yang penting solihah Pak, cantik tidak apa-apa. Nah itu boleh. Nah itu yang kita harus mengerti. Jadi yang kedua, dayus. Ustadz, kalau ta'aruf itu bagaimana? Ta'aruf itu boleh antum wakilkan ke pihak ketiga. Antum senang sama teman kantor antum, nah, supaya tidak terjadi apa-apa, nah, ngomong sama ustadz atau ngomong sama orang, Ustadz saya senang sama teman kantor saya, boleh nggak Ustadz menjadikan wasilah saya dengan teman saya? Boleh, nggak apa-apa saya. Akhirnya saya nanti yang ngomong, atau ustadz yang lain ngomong, atau perempuan yang lain ngomong yang dipercaya sama dia, Dik, ada teman kantornya yang suka dan ingin menjadikan kamu tulang rusuknya dalam kehidupan rumah tangganya. Maaf, saya sudah punya pilihan. Wassalam. Berarti cari yang lain. Kalau antum ditolak sama perempuan itu, akhi, bisa jadi dia baik, tapi yang jelas dia tidak tepat untuk antum.
Tapi kalau antum mendapatkan seseorang yang menjadi keluarga antum, maka dia baik dan dia baik dan dia tepat untuk kita. Jodoh itu tidak hanya butuh yang baik, tapi jodoh itu butuh yang baik dan tepat untuk kita. Jadi kalau misalkan antum melamar perempuan kok ditolak, padahal antum ngomong dia baik banget Ustadz, iya dia baik tapi tidak tepat untuk dirimu. Carilah yang baik lagi, yang tepat untuk dirimu. Itu hanya untuk menyenangkan orang yang patah hati aja. Tapi disitulah itu yang ta'aruf, nanti biar diselenggarakan sama ustadz-ustadz yang berkompeten masalah ta'aruf itu. Yang ketiga, para ulama menyampaikan kenapa terjadinya perzinahan itu. Yang ketiga, terjadinya perzinahan itu disebabkan karena amar ma'ruf nahi mungkar tidak tegak pada satu wilayah. Orang sudah cuek, ada orang yang bermesraan di pinggir jalan diem, hotel kemudian membiarkan ketika ada customer datang kemudian nyewa kamar, lalu dilihat dua-duanya masih muda, tidak ditanya surat nikah karena cuma ingin mendapatkan profit 300, 500, 1 juta Pak. Dia rela mendapatkan, dia rela tempatnya menjadi tempat terjadinya perzinahan. Masya Allah ya. Cuma uang 300.000 sampai 1 juta dan 3 juta. Rate-nya hotel tuh berapa sih? 300. Paling kita anggap paling mahal di Jakarta itu 10 juta. Orang kalau sudah tidak mau menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar itu pasti gampang zina di mana-mana. Coba kalau orang itu menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, Pak. Orang kalau mau berzina mikirnya di mana dia? Zinanya di mana ya? Hotel sana, Mas. Tidak boleh, harus bawa surat nikah. Yang di sono sama juga. Yang di sono sama juga. Belakang tebu, Mas. Oh, petaninya soli-soli. Di rumah, Mas. Tidak bisa, Bapak di rumah terus. Di kamar kita ada CCTV. Akhirnya apa? Penemuannya, ya sudah Mas, nggak usah berzina, nikah aja. Kan gitu. Itu kalau amar ma'ruf nahi mungkar itu ditegakkan. Saya tuh Pak, salah satu tempat rekreasi dan tempat saya refreshing itu yang saya senang itu di Tawangmangu, Pak. Itulah favoritnya saya dan istri saya dan bapak saya. Apa yang menjadikan Ustadz senang dengan Tawangmangu? Tawangmangu itu indah. Bogor puncak mungkin masih kalah indah dengan Tawangmangu. Itu subjektivitas saya. Mungkin ada yang mengatakan puncak lebih indah, monggo lah. Dia lebih dingin. Tapi tempat seindah itu hampir-hampir jarang kita dapati ada perzinahan yang kemudian secara terang-terangan. Kenapa? Karena masyarakatnya itu masyarakat yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau ada rumah dimasuki pasangan, kok kemudian kelihatan laki-laki dan perempuan didatengin itu. Bahkan di Tawangmangu itu sampai mendapatkan ibu-ibu petani itu, mereka itu ibu-ibu itu pakai cadar nanam padi, pakai pakaian hitam-hitam, siang bolong, bukan siang bolong itu, siang kotak-kotak, saking panasnya. Itu nanam padi itu sampai kemudian pakai cadar. Saya tuh kalau ngajar di sana, karena saya punya komunitas di sana bersama dengan ini, itu kalau saya di sana yang ngaji sama saya itu petani yang siangnya itu yang nanam padi itu ngaji, bawa tulisan coret-coret gitu. Ibu-ibu tua, ibu-ibu kampung yang sederhana, polos, ngaji. Nanti ketika kita ngelihat duha sebentar, bapak dan ibu akan dapatnya mereka itu di sawah-sawah. Akhirnya tempat itu walaupun mungkin ada perzinahan sembunyi-sembunyi, tapi setidaknya tidak secara masif dilakukan. Dan orang itu harus sembunyi-sembunyi kalau ada di situ. Kenapa? Amar ma'ruf nahi mungkarnya tegak. Kalau satu wilayah sudah menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, yang pusing itu pelaku kemaksiatan. Orang berzina nanti bingung. Makanya betul kata para ulama, zina itu kalau amar ma'ruf nahi mungkar ditegakkan, orang berzina itu bingung memikirkan tempat. Di mana ya tempatnya ini? Bingung dia. Di atas pohon tidak bisa. Pusing dia. Akhirnya kemudian nggak jadi, bisa jadi. Itulah kemudian ini. Walaupun ada yang mengatakan nanti kan bisa kemudian di belakang-belakang pohon-pohon yang rindang. Ya, itu kan namanya sudah susah dia. Makanya ketiga itu amar ma'ruf nahi mungkar. Makanya kalau ada kelompok kaum muslimin menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, antum kalau nggak mampu, jangan nyinyir sama yang sudah mampu. Dan jangan suka suudon, jangan termakan framing yang disiarkan oleh media.
oh ini melakukan ini, itu bisa jadi akhi ketika digeruduk mungkin sudah dikasih nasihat 1, dikasih nasihat 2, dikasih nasihat 3, nggak pernah didengar nasihatnya, sampai akhirnya kemudian dikepung tempat itu. Cuma kita ini di framing sama media, ketika teguran 1, 2, 3 tidak pernah disampaikan, ketika waktu digeruduk baru di framing untuk disampaikan kepada antum dan saya. Akhirnya kita anggap lu keras, padahal bisa jadi sudah dikasih nasihat beberapa kali. Maka itu kemudian yang ketiga, sebab dari perzinahan itu adalah ketika kemudian tidak tegaknya amar ma'ruf nahi munkar. Yang keempat yang menjadi sebab perzinahan itu apa? Yang keempat, biaya pernikahan yang mahal itu menjadikan orang itu akhirnya mengakhir-akhirkan itu pernikahan dan akhirnya berzina. Maharnya apa? Fortuner. Mahal. Nah, sekarang kemudian kita mau nikah itu sudah dibayang-bayangi gedung. Sekali lagi itu bukan tidak boleh, boleh bagi yang mampu. Surat undangan 1 lembarnya 10.000. Kalau undang 200 orang sudah kelihatan berapa. Bisa jadi kalau anak muda kemudian standarnya sudah tidak semacam itu, tapi memaksakan diri, aduh kasihan betul itu akhi. Dan maaf ya, kalau ada teman kita nikahnya sederhana, antum harus tetap tersenyum sama dia. Bisa jadi dia nikahnya sederhana tapi barokahnya lebih besar daripada gedung yang disewa oleh orang lain. Sekarang biaya gedung 50 juta, cateringnya 100 juta, biaya undangannya 20 juta, security-nya 3 juta. Mahal, semakin mahal. Akhirnya apa? Ya sudah zina aja, kelamaan kok. Makanya kemudian salah satu fungsinya orang tua, ayah itu kenapa dia harus punya tabungan? Untuk menjadikan anaknya selamat dari perzinahan. Maaf ya, ini bapak-bapak ini, bapak nabung itu bukan menjadi tabungan di hari tua, tapi nabungnya saya. Ini teguran untuk saya. Tabungan saya, tabungannya bapak, itu salah satu fungsinya itu untuk menjaga keluarga kita dari api neraka. Makanya anak kita kalau sudah dilamar atau anak kita sudah melamar, kita yang mencukupinya ketika dia belum mendapatkan kecukupan. Kita yang nyukupin. Nanti dia ngomong, Pak saya malu. Nggak usah malu. Malu itu kalau kamu zina itu kamu malu. Butuh berapa nak? Butuh 200 juta Insya Allah. Bapak transfer 3 miliar. Padahal dia nggak ngerti Zimbabwe itu 3 miliar hanya bisa untuk beli telur karena inflasinya tinggi. Maka kemudian gitu. Makanya saya sering sampaikan kan, ada kisah teman saya itu dulu nikahnya jauh sebelum saya. Ketika awal-awal itu dia sudah nikah itu, loh sudah nikah kapan antum nikahnya? Umur 18 atau 19 tahun. Anak tanya, loh saat itu gimana? Lah bapak saya nanya, nak sini nak, bapaknya itu mudir itu kepala sekolah. Gimana nak? Sudah ba'ah atau belum? Sudah bi. Tahu ba'ah ya? Ba'ah itu kemampuan biologis. Sudah ba'ah belum? Sudah bi. Puasa? Udah tidak mempan bi. Nah, memang gitu, kisahnya gitu, saya nggak tahu. Ya sudah nikah ya? Ya terus gimana? Sudah. Kalau nikah itu nanti abi yang cukupin. Kan saya belum kerja bi. Abi yang cukupin. Abi cukup banyak, duitnya cukup untuk membiayai kamu. Nanti kamu aku biayai sambil kamu sekolah. Nanti kalau kamu sudah dapat kecukupan, ngomong sama Abi, baru Abi stop. Nikah, akhirnya nikah dengan salah satu santriwati. Nikah, pernikahan mereka dibiayai sama orang tua, dan orang tuanya tidak pernah berhenti berkata, ndak usah malu dibiayai sama bapak. Kamu lebih malu lagi kalau kemudian kamu zina sama seorang perempuan, gandeng perempuan kemana-mana, kemudian akhirnya kamu zina. Sampai akhirnya beliau mendapatkan beasiswa sama-sama dengan kita. Setelah mendapatkan beasiswa kan kita dulu beasiswanya 1 bulan dapat 200 rial, sekitar 600.000 700.000. Kemudian dapat beberapa usaha kecil yang beliau lakukan. Akhirnya dia ngomong sama abinya, Bi, alhamdulillah saya sudah dapat pegangan, ada uang beasiswa per bulan, ditambah lagi dengan beberapa bisnis kecil. Sudah ya Bi, nggak usah di store lagi uangnya. Yakin nak? Yakin Bi, jazakallah khair sudah menjaga saya. Di stop. Itulah fungsinya harta di situ Pak.
Jadi kalau kemudian kita dapetin anak kita mau nikah itu jangan ngomong makan batu, jangan gitu. Itu omongan dari waktu saya SD kok nggak pernah berkembang omongan itu. Mbok cari-cari mbok diganti makan cilok gitu kan enak. Ngomong kok sama anak kok makan batu, itu berarti bapaknya nggak ngajarin bahwasanya anaknya itu punya Allah. Siapa orang yang dijamin dalam garansinya Allah? Anak muda yang ingin menjaga dirinya dari zina itu digaransi sama Allah, nggak akan dijadikan miskin insya Allah. Miskin itu kan bukan kondisi, miskin itu gaya hidup ketika kita merasa kurang. Kalau kita kena cukup. Dan saya akan sampaikan kisah salah satu teman saya itu. Ada teman saya itu dulu ketika kita masih di sastra bahasa, sebelum fakultas syariah, itu tiba-tiba pagi-pagi itu dia minjem uang 5 juta. Saya bilang, 5 juta untuk apa? Untuk biaya persalinan istri saya. Saya tidak punya, saya punya cuma tabungan 1 juta, ambillah kalau antum mau. Kemudian dia mengatakan, ya sudah tidak apa-apa. Terus kemudian diadakan tabaruat atau tabaruat aksi donasi. Namanya mahasiswa diadakan donasi yang tidak banyak, tidak cukup. Loh tiba-tiba beliau itu handphonenya itu berdering, dia punya handphone Nokia yang dulu gede itu loh, yang segini itu. Tahu kan? Yang kalau kena kepala anjing muter-muter anjingnya. Telepon itu. Ini bapak ini ya? Iya. Dari Kalimantan, Banjarmasin pak? Iya. Bapak jualan sarung? Enggak pak. Bapak jualan sarung? Enggak pak. Bapak katanya jualan sarung? Enggak pak. Saya tuh di sampingnya itu denger, ini ngapain sih bapak jualan? Enggak gitu. Dan akhirnya saya tahu keseluruhan cerita setelah telepon itu ditutup. Akhirnya dia ngomong, ya sudah kalau bapak maksa saya penjual sarung, ya sudah saya pedagang sarung. Bapak maunya apa? Saya itu mau mesen sarung pak. Mau mesen sarung? Iya. Berapa pak? Beberapa kodi. Ya sudah pak, coba nanti saya telepon saudara saya. Tutup dulu, nanti saya WA lagi atau apa, SMS lagi pak. Dia nelpon saudaranya itu, ada nggak sarung ini? Ada. Dibutuhkan berapa kode ini, tolong dikirim, ada orang maksa saya sebagai pedagang sarung. Loh sederhananya kisah ini, singkatnya ikhwan, masya Allah ya, singkat ceritanya itu kemudian sarung dikirim, ditransfer, untungnya persis dengan jumlah yang dibutuhkan ketika membiayai biaya persalinan. Coba, masya Allah. Loh, sampai kemudian akhirnya beberapa tahun kembali saya ketemu lagi, saya tanya, masih ada lagi yang nelpon kamu pedagang sarung? Enggak ada. Itu dijamin sama Allah. Saya aja pernah ngerasain, dan mungkin bapak-bapak dan ibu pernah ngerasain. Saya dulu awal-awal itu dulu nikah dulu itu sempat saya jatuh ke tipes itu. Kemudian sebelum tipes itu saya itu dulunya dulunya itu jualan kurma. Saking lalisnya kurma itu sampai kemudian saya untung banyak. Saat itu untung 8 juta. Menurut saya itu banyak banget itu, alhamdulillah banget. Sempat saya merasa kelihatannya saya punya bakat bisnis yang luar biasa. Padahal murid saya bilang, bukan bisnis Ustadz, orang merasa sungkan kalau ditawari tidak beli, ya sudah. Loh, sampai akhirnya ketika pertengahan bulan Ramadan jatuh sakit, masuk rumah sakit 3 hari atau 4 hari, saya kemudian dirawat. Loh, dilalahnya itu ketika istri saya ke kasir itu, saya tanya habis berapa? Ya itu persis dengan keuntunganmu jual korma. Makanya saya nggak jualan korma lagi. Itu kisah-kisah yang pasti antum pernah dapatkan dari orang tua antum. Tanya sama orang tua kita, ya atau tidak? Pasti mereka ketika mentok tiba-tiba dikasih oleh Allah. Orang kalau nikah jaga dari perzinahan, tidak mungkin dibiarkan Allah itu lapar. Makanya harus yakin sama Allah itu. Makanya tidak boleh mengatakan kamu makan apa, batu. Alah sudah lah pak, jangan ditinggal, jangan diomongin kayak gitu lagi itu. Omongan kuno itu. Itu omongan yang belum pernah kenal ilmu. Kalau kita dapetin anak kita mau nikah, sampaikan kepadanya, sudah siap jadi imam? Siap. Sudah siap mendapatkan tulang rusuk yang bengkok, paling bengkoknya? Siap. Ya sudah, bismillah, sudah. Dan akhirnya itulah yang menjadikan kita apa? Jadi orang itu berzina, kata para ulama itu, satu, karena laki-lakinya berantakan sholat, perempuannya hilang sifat malu, dayus hilang, amar ma'ruf hilang, ragu-ragu, biaya pernikahan yang mahal yang akhirnya menjadikan ragu-ragu. Tidak usah dibuat mahal pak, sederhana kalau memang tidak mampu. Dan saya tidak menyarankan mahal-mahal pernikahan itu, lebih baik sederhana pak.
Saya kagum sama nikahannya salah satu pesepak bola Jerman yang berdarah Turki. Ketika nikah itu undang anak-anak Suriah, Pak, yang ada di pengungsian untuk menghadiri pernikahannya dia, dan kemudian dibahagiakan itu pemain bola Jerman yang berdarah Turki. Itu salah satu hal yang bagus banget. Nikah itu yang penting adalah ijab kabulnya, keberkahannya itu mengiringi ketika kita taat kepada Allah. Jadi disitulah kita paham, itulah yang menjadikan orang itu berzina. Maka kemudian yang berikutnya kita sudah bahas, yaitu adalah liwat. Liwat itu adalah homo, sudah kita bahas. Apa dosa berikutnya? Dosa berikutnya itu minta, yaitu menolaknya istri terhadap ajakan suami. Kenapa istri itu menolak ajakan suami itu dosa besar? Nah, itulah yang akan kita bahas dalam pertemuan kita selanjutnya.